Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama menuliskan, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Tuhan telah merencanakan jalan berkat dalam hidup setiap kita sebagai orang percaya. Tapi sekali lagi, Firman menegaskan bahwa kunci untuk kita menerima berkat Tuhan adalah baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya dengan setia. Mendengar dengan baik-baik adalah kuasa atau kemampuan untuk mendengar firman dengan penuh perhatian, ketertarikan, dan disertai oleh pengertian. Firman menegaskan bahwa segala berkat sudah dianugerahkan oleh Bapa di dalam Kristus kepada setiap kita yang percaya dalam bentuk dimensi rohani atau berkat rohani di dalam sorga. Kitab Efesus 1 ayat yang ketiga menuliskan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Dan Tuhan mengendaki setiap berkat yang ada dalam dimensi rohani tersebut dapat kita terima atau kita raih secara aktif melalui keberadaan Roh Kudus yang menaruhnya di dalam manusia roh kita. Itu sebabnya kita harus mengkondisikan manusia rohani kita selalu antusias, agresif, dan berkobar-kobar, sehingga selalu siap dan aktif untuk menangkap setiap berkat dimensi rohani yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita. Oleh karenanya, bangun manusia roh kita secara sedemikian rupa, sehingga apa yang sudah Tuhan sediakan di alam roh dapat terwujudkan secara real di alam lahiriah untuk kita pergunakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Setiap kali firman berbicara tentang berkat, jangan langsung mengkonotasikannya hanya kepada berkat materi seperti uang, kekayaan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan yang semacam itu. Kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga menuliskan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Perhatikan bahwa ada berkat Bapa Sorgawi yang telah Dia sediakan bagi anak-anaknya yang selalu taat mendengar perintahnya. Sebagai berikut. Yang pertama, hak istimewa. Tuhan memberi kita ada suatu hak istimewa atau privilege sebagai anak-anaknya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 17-19 menuliskan, "Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Sejak jatuh dalam dosa, manusia terus hidup di bawah bayang-bayang kutuk dan harus bekerja keras, bersusah payah seumur hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Tapi oleh penebusan Kristus sebagai ciptaan baru, kita telah diberi sebuah hak istimewa di dalam Kristus untuk bekerja bukan lagi dengan mengandalkan kekuatan tangan dan kaki kita, tapi bekerja dengan mempergunakan mulut kita. Kitab Mazmur pasal 8 ayat 2-6 menuliskan, "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala kalanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Pergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman, janji Tuhan, maupun setiap pernyataan roh sebagai keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang keluar dari mulut kita mengandung kuasa untuk mewujudkan apa yang kita perkatakan. Setiap perkataan kita yang mengandung firman yang kita yakini akan sanggup menaklukkan dan menguasai atmosfer, alam, dan bahkan situasi kondisi akan ikut menyesuaikan menjadi selaras dengan firman-Nya yang kita perkatakan. Yang kedua, ada penjagaan ketat dari kerajaan sorga. Kitab Mazmur pasal 91 ayat 3-14 menuliskan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kehidupan kita ada dijagai secara sedemikian rupa oleh Bapa Sang Penguasa Semesta, sehingga kita tidak akan perlu takut dan khawatir terhadap hal apapun, situasi apapun. Batin kita akan selalu penuh ketenangan dan dilingkupi oleh damai sejahtera yang melimpah. Karena realitanya akan selalu membuat kita merasa aman dan tentram. Mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, dan bahkan maut akan diluputkan dari hidup kita yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Amin.